Sekarang kita ngomongin yang kedua dari seri Dark Triad itu adalah narsistik. Waduh. Iya, narsistik. Jadi secara histori ya, Bu Novi ya, itu kan sebenarnya kan dari seorang remaja di Yunani dulu namanya kan. Narsisus. Jadi dia itu lagi melihat apa ya wajah dirinya di air ya Bu Novi ya. Lihat bayangan dirinya di air. Loh kok aku keren ya? Nah, aku kok tampan banget ya, gitulah. Asalnya dari sana. Ya akhirnya menimbulkan kebanggaan bagi diri dia bahwa aku ini paling keren ternyata. Kan. Hey, Entox, ketemu lagi di episode terbaru dan kita di satu ruangan yang jelang senja ya Bu Novi. Betul, jadi nanti sebentar lagi kita akan melihat matahari terbenam dari jendela ini. Karena kita anak senja ya, wise. Jadi kita lagi ada di ruangan kantor barunya Bu Novi nih ya, di Magnet Solusi Integral. Selamat ya. Terima kasih. Senang banyak bunga-bunga. Iya, banyak bunga-bunga di bawah tadi teman-teman pada datang. Betul. Gitu. Dan ada suguhan roti boy. Tapi karena terlalu besar untuk kita makan, jadi ini adalah roti boy. Oke, Bu Novi, kita kali ini mau ngobrolin masih tentang serial Dark Triad ya. Betul. Ya, kalau yang sebelumnya kita ngomong tentang Machiavellisme. Jadi ngomongnya agak susah ya, Machiavellisme. Nah, sekarang kita ngomongin yang kedua dari seri Dark Triad itu adalah narsistik. Narsistik. Jadi secara histori ya, Bu Novi ya, itu kan sebenarnya kan dari seorang remaja di Yunani dulu namanya kan. Narsisus. Jadi dia itu lagi melihat apa ya wajah dirinya di air ya Bu Novi ya. Lihat bayangan dirinya di air. Loh kok aku keren ya? Nah, aku kok tampan banget ya, gitulah. Asalnya dari sana. Ya akhirnya menimbulkan kebanggaan bagi diri dia bahwa aku ini paling keren ternyata. Kan, gitu. Akhirnya kan ini terminologi, waduh istilah ini banyak dipakai untuk anak-anak zaman now. Betul. Gitu kan. Kita mau narsis nih, gitu kan. Narsis banget. Narsis banget. Kalau suka foto-foto gitu, narsis banget kayak gitu. Narsis kan. banget. Nah, itu sih jadi sebenarnya sejarah dari situ. Nah, apakah narsistik ini juga bisa berhubungan dengan pekerjaan atau dunia bekerja? Bisa sekali ya Bu Novi. Bisa sekali ya, karena ini semacam overproud yang melekat pada diri seseorang. Nah, karena dia bekerja ya maka bisa saja ini dibawa di tempat kerjanya. Iya, bahwa dia merasa dia yang paling istimewa. Paling istimewa gitu. Paling berprestasi. Iya, paling unggul gitu ya. Atau kalau misalnya cewek merasa dirinya paling cantik gitu kan. Terus paling charming, orang lain kurang berarti, dirinya penting, gitu kan. Nah, sebenarnya apa ya? Tadi bahwa dia merasa paling istimewa di antara rekan-rekan kerjanya. Tapi sebenarnya ini bagus nggak sih? Kan kalau orang pede itu kan bagus. Pede bagus. Tapi kalau over? Apapun kalau over nggak bagus ya. Nggak bagus. Misalnya gini ya, kita itu kalau misal makan makanan itu kan, kalau bumbunya pas kan enak. Kalau keasinan gimana coba? Ya itu males makan ya. Walaupun bentuk makanannya cakep loh ya, cakep bentuk makanannya. Tapi ketika dimakan ternyata over bumbu atau over asin kan nggak enak juga. Nah, akhirnya ya males kan gitu loh. Baru satu sendok males deh. Jadi ini berlaku juga ketika kita ketemu orang yang narsistik tadi, gitu ya. Betul. Oke, jadi kalaupun kemudian ada orang yang mungkin kurang pede, terus ini orang ini pede tetapi over, dan ini dibawa ke tempat kerja maupun di dalam hubungan sosial, pasti efeknya tidak bagus ya. Betul. Jadi mengganggu sih kan hingga akhirnya kan buat teman-teman dia yang di dunia pekerjaan itu atau dunia sosialnya itu yang sebenarnya punya peran terhadap satu kesuksesan seseorang. Karena gitu yang kita ambil ini kan sebenarnya bahwa sukses seseorang kan juga ada pengaruh dari orang-orang lain kan yang berkontribusi. Benar nggak? Betul. Karena kita nggak mungkin sendiri kan. Betul. Nah,
Sehingga bahwa ya bukan orang itu saja yang berkontribusi, bukan itu orang itu aja yang istimewa atau spesial kan, bahwa semua juga berkontribusi, punya spesialisasi masing-masing atau peran masing-masing. Betul. Ibaratnya kalau pemain sepak bola itu kan masing-masing punya peran kan, mau dari strikernya sampai penjaga gawangnya punya perannya kan gitu loh. Jadi tidak bisa dinafikan peran masing-masing itu. Gitu Oke, jadi kalau ini dibawa sikap dia tidak bisa mengendalikan, membawanya terlalu banyak atau besar ke dalam pekerjaan, pasti tidak bagus ya. Betul. Misalnya ngomong ke atasnya, ini kalau nggak ada saya nih Pak, nggak akan sukses nih. Wah, iya. Tapi sering loh kita dengar orang kayak gitu. Sering. Baik itu karena dia itu tadi terlalu confidence atau mungkin dia juga ada tujuan-tujuan lain lah kayak gitu. Jadi itu efek dari apa yang dia lakukan. Dan itu juga sebenarnya berhubungan dengan yang Machiavellism. Kalau yang nonton yang sebelumnya ya kan. Itu kan Machiavellism kan terkait dengan manipulatif kan. Iya. Nah, jadi ini ada juga setelah itu ada narsistiknya ini. Makanya ini termasuk itu the triad itu. Betul. Nanti yang ketiga apa kita akan bahas juga. Nah, ini narsistik dulu. Nah, kenapa sih Bu Novi orang bisa jadi narsistik? Penyebab itu? Ya? Betul. Penyebab itu mungkin masa lalunya ya? Masa lalu, itu kebanyakan karena perilaku orang sekarang kan sebenarnya dipengaruhi oleh masa lalunya kan. Betul. Nah, masa lalunya itu bisa jadi, kan berarti orang tua nih yang berperan gitu ya. Jadi bisa jadi ketika masih kecil terlalu dimanja gitu ya, terlalu disayang atau terlalu diunggul-unggulkan. Nah, misalnya ketika masa kecil kan anak bos yang paling ganteng sendiri, paling cakep sendiri, paling pointer sendiri. Tapi begitu juga kan, kebanyakan orang tua gitu kan. Iya, ada yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah lagi, anaknya nggak pernah dipuji. Wah, itu berarti dua titik ekstrim yang berpengaruh terhadap si empunya kepribadian narsistik ini tadi gitu ya. Jadi orang tua terlalu memuji atau tidak pernah memuji sama sekali, bahwa apa yang dilakukan itu ya biasa saja, nggak perlu pujian kan gitu loh. Betul. Nah, atau misalnya malah dipuji juga enggak, malah makin istilahnya dibully ya, direndahkan lah kayak gitu, direndahkan. Alah cuma gitu aja kok. Betul. Nah, akhirnya kan efeknya munculnya yang sebaliknya. Betul. Jadi ketika tidak pernah mendapatkan suatu pengakuan dari orang tua atau lingkungan sekitar, dia merasa bahwa dia harus membuktikan sesuatu kan Bu Novi. Betul. Bener kan? Dan itu kan harus dibuktikan di lingkungan dulu, sekitar dulu kan. Iya. Nah, jadi itu yang muncul di benak dia ketika di memori kecil dia kan, saya harus bisa membuktikan sesuatu. Jadi karena sering disepelekan kayak gitu ya. Apalagi orang tua loh ya. Iya, disepelekan. Iya, orang tua karena punya kata-kata orang tua itu powernya sangat besar buat seorang anak gitu ya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati. Gitu. Jadi tadi itu jadi pola asuh ya. Baik yang ekstrim terlalu memuji atau ekstrim yang menyepelekan. Anaknya. Gitu. Terus kemudian itu tadi dalam perkembangannya bisa jadi dia kurang terlalu banyak diremehkan. Betul. Gitu kan. Sehingga kemudian ini mempengaruhi kesehariannya dia. Iya, sehingga akhirnya gitu. tadi dia mau membuktikan bahwa saya nggak seperti itu. Betul. Atau yang tadi itu yang terlalu dipuji, akhirnya dia merasa selalu merasa dia yang paling cakep, paling keren, paling berprestasi gitu. Bahwa yang lain biasa saja gitu loh. Betul. Padahal menurut teman-temannya dia juga biasa-biasa saja. Dia sebenarnya biasa saja. B saja. Saya malah ada loh, saya pernah tahu orang dia tuh suka kalau di depan cermin gitu. Mungkin sugesti ke dirinya ya. Mungkin maksudnya sugesti tapi dirinya, aduh cantiknya aku, terus dia lihat gini gitu kan. Jadi dia kan jarang ya kalau misalnya kita kan ya sudah cakep, bukan cakep ya, maksudnya sudah proper gitu ya, sudah seperti biasanya. Kalau ini memuji, mungkin maksudnya sugesti ya. Nah itu bisa jadi karena masa kecilnya dia sering disepelekan kan? Sering disepelekan gitu. Misalnya cewek itu, dia terlalu tomboy misalnya gitu. Terus kemudian akhirnya kan orang tuanya tidak menganggap bahwa dia ini seperti cewek gitu. Sehingga ketika misalnya ketemu orang gitu, dia kan merasa ada yang mengatakan, oh kok cantik tuh kan, aku orang-orang bilang cantik loh, itu ada barusan kejadian barusan. Jadi anak itu protes sama mamahnya ketika kemudian lo kok cantik gitu, lo kan banyak bilang aku cantik gitu. Jadi nggak ganteng aku. Karena mungkin tomboy ya, jadi mamahnya tuh bilang
kamu mbok ya kalau lebih cantik maksudnya pakaianmu jangan sembarangan, ya perilakunya juga kurang ke feminin kayak gitu ya, sehingga kemudian itu tadi ketika ada situasi seperti itu, lu kan banyak yang bilang aku cantik gitu. Nah, efeknya ketika dia dewasa dan bekerja, nah mempengaruhi lingkungan pekerjaan dia. Iya, karena kalau di pekerjaan kan kita ini kerjanya tim ya, karena kerja tim maka tidak boleh ada satu orang pun yang merasa terlalu berarti gitu kan. Yes. Gitu, even seorang leader ya, leader kalau dia nggak punya tim yang bagus, nggak punya pengikut yang juga mau dia nggak bisa apa-apa, nggak ada hasilnya. Betul. Dia akhirnya menjadi seorang lonely ranger. Betul. Seperti itu. Oke, itu tadi penyebabnya. Oke, terus berarti dampaknya juga sudah. Nah, sekarang kalau kita punya teman yang seperti itu, gimana caranya? Nah, kalau punya teman seperti itu, ditinggal paling gampang ya. Paling gampang memang sebenarnya ditinggalkan sih ya. Tapi sebenarnya juga kasihan kan kalau ditinggalkan. Ya jelas, sudah sedikit mengalami gangguan, terus ditinggalkan, gangguannya bisa tambah. Bisa nambah. Bisa nambah, meskipun mungkin tidak terlalu kelihatan bahwa dia sedang menjadi makin terluka, tetapi itu tadi efeknya perilakunya yang tadi yang agak menyimpang tadi makin besar efeknya. Bisa jadi. Nah, gitu. karena dia ingin membuktikan lagi kan. Nah, gitu. Apalagi misalnya dia punya impian tentang suatu kesuksesan. Oke, ya betul. Oh, itu makin lebih bahaya lagi loh. Betul, karena betul. Apapun bisa berbagai cara dilakukan. Iya. Gitu kan. Karena betul, kalau dia punya impian yang seperti itu tuh makin bahaya gitu dan kan. itu mungkin tidak realistis. Tidak realistis gitu. Hingga ada melakukan berbagai cara kan untuk itu kan, Novi. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalau punya rekan seperti itu, coba deh dibantu tuh istilahnya ngobrol secara deep. Oh, saya boleh dong nanti kalau ada teman yang seperti itu tak ajak ke Pak Nurdin ya. Sabar. Dan harus sabar banget gitu untuk menghadapi orang seperti itu, benar kan? Iya. Harus karena sabar. Dia orang seperti itu biasanya punya pride yang tinggi. Punya pride yang tinggi dan merasa dirinya benar. Iya. Gitu, merasa dirinya yang penting, orang lain tidak penting. Tidak penting. Dan karena dia sering meremehkan orang lain. Betul. Nah, sehingga harus diajak ngobrol sebenarnya kan. Karena orang seperti itu kalau misalnya disanggah itu dia nggak bisa kan, Bu Novi. Wah, lo enggak, aku yang paling benar. Kamu nggak ada apa-apanya. Iya, kan? betul. Nah, sehingga harusnya diajak komunikasi kan, dengan istilahnya deep lah kan gitu loh. Karena sebenarnya si narsistik itu disadari atau tidak, lama-lama dia ini sebenarnya temannya mesti sedikit. Iya. Jadi dia harus tahu bahwa orang-orang itu terganggu dengan perilakunya dia, gitu kan. Betul. Seperti itu. Mungkin peran teman tadi untuk mengingatkan adalah untuk kesana. mengingatkan sebenarnya. Nah, bisa jadi gini, bahwa orang yang narsistik itu katakanlah dia tidak punya teman, nggak masalah. Iya, tapi sebenarnya by nature, dianya loh ya. Tapi gini, by nature orang yang kelihatannya tidak apa-apa di luar itu tidak mungkin, apa-apa, gitu kan. Nggak mungkin karena secara orang itu pada dasarnya makhluk sosial, sehingga kalau kemudian dia sendirian, apalagi kan gini, orang narsis itu perlu ada orang lain yang kemudian meng-admire dia. Nah, kalau nggak ada yang meng-admire, itu bisa mati bunuh diri. Depresi dia. Makanya sebenarnya tadi diajak ngobrol, ya kan. Betul. Dan memang tidak gampang, pelan dan harus sabar gitu kan. Diingatkanlah kayak gitulah. Betul bahwa ada kontribusi dari orang lain untuk pekerjaan dia, ya kan. Jadi kita tuh mengarahkannya hal yang positif, bukan menyaga tentang narsistiknya dia. Ya. Tapi tentang terkait dengan pekerjaan. Ini kalau misalnya kerjaan ini aku juga ada loh perannya kan gitu loh. Ya kan? Terus jadi lebih perilaku yang diharapkan gitu ya. Betul. Mungkin kita bicaranya kita mau dia seperti apa sih gitu kan. Yuk kita berkolaborasi bekerja sama dengan baik yuk. Nah, jadi ke arahnya seperti itu, bukan sebenarnya kamu itu terlalu narsis, paling merasa dipentingkan. Jangan. Semakin gitu kan dia semakin nggak suka. Maksudnya karena dia pride-nya tinggi. Jadi makin begitu ya makin dia merasa bahwa nggak bener, kamu iri deh sama aku kan kayak gitu. Betul. Iya kan, kamu jealous sama saya. Itu jadi makanya ke arah yang lain tadi terkait dengan pekerjaan gitu kan. Terus misalnya ngobrol lagi tentang proyek-proyek yang baru, ini nanti pembagian timnya seperti apa ya gitu kan. Boleh usul nggak saya gini gitu ya. Itu jadi ada hal yang dibicarakan dulu terkait dengan itu, peran si dia, peran kita, peran dan rekan-rekan yang lainnya, itu sih Bu Novi.
sehingga cukup mengeliminir terkait dengan kenarsistikannya dia. Walaupun untuk hilang akan susah, karena itu sudah menempel bertahun-tahun sejak kecil. Ya enggak? Bahkan kalau belum lulus dia harus ke psikolog. Lu bener kan? Iya. Karena ya terkait dengan jiwanya. Betul, terkait dengan jiwa. Dan itu akan sebenarnya makin baik ketika dia sadar bahwa yang dilakukan itu sebenarnya tidak nyaman untuk orang lain. Nah, tapi kan seringkali dia tidak sadar. Iya. Seringkali loh Iya, ya. tidak Seperti sadar. itu. Nah, sehingga peran orang sekitarnya itulah yang tadi itu saya bilang bahwa terkait dengan pekerjaan yang dibicarakan. Nggak usah nyenggol tentang narsisnya dia. Iya, betul. Dengan begitu kan peran pekerjaan akan lebih balance. Ya kan, secara pelan-pelan juga dia tidak akan semakin, itu kan karena gue, kan enggak, gitu kan. Tapi sudah dibagi peran-perannya kan Bu Novi. Itu. Ya, jadi karena sebenarnya kadang orang itu seringkali orang merasa tidak nyaman dengan dia dan tiba-tiba orang menjauh dari dia itu aja. Iya. Gitu. Nah, sehingga tadi tuh khawatirnya kalau dia sudah narsistik, ditambah lagi dia yang seri pertama kemarin tuh, yang dia tuh manipulatif, makin berat lagi kan. Berat. Jadi sebelum menjadi dia tuh menjadi seorang yang manipulatif, dibentengin dulu lah, yo bagi perannya seperti ini kan gitu loh. Nah itu sudah tingkat dewa, kok sudah double kuadrat itu. Itu nanti seri ketiga ya kita bahas ya. Oke, itu ya Bu Novi ya, tentang narsistik. Oke, jadi percaya diri boleh, percaya diri boleh, jangan over. Karena kalau Anda terlalu over maka akan membuat orang-orang tidak nyaman, gerah dengan perilaku Anda, dan setiap orang itu sebenarnya penting dan punya peran. Jadi tidak perlu merasa bahwa diri yang paling hebat. Jadi sebenarnya saya bilang sih narsis itu boleh, tapi kalau terlalu narsis itu ya enak juga gitu yang ngelihatnya, ya kan. Ibarat gini, orang yang suka selfie itu kan sebenarnya narsis kan gitu. Tapi kalau keseringan selfie itu ya orang juga enak juga. Kan kadang juga setiap kali tampil gitu, narsis gitu kan, narsis banget gitu. Saya ini narsis loh. Saya juga narsis. Saya juga narsis gini. Orang yang marketing, sales itu orang-orang narsis, iya kan? Bener nggak Bu Novi? Karena kita harus tampil gitu kan. Tapi kalau terlalu narsis, kita presentasi juga over, kalian juga enak. Iya. Bener nggak? Betul. Jadi kita presentasi pun juga dengan proper, ya kan? Jangan sampai jadinya over promise kan? Betul, over promise jadinya salah nanti kalau over promise itu bahaya banget, karena nanti yang menerima pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan, dan hasil yang diberikan belum tentu sama seperti yang disampaikan. Nah, ya akhirnya komplain. Iya, kalau komplain nggak apa-apa sih, setelah itu nggak dapat repeat order ya. Cukup sekian aja kan gitu. Cukup sekian aja kita proyekkan sama orang itu kan gitu loh ya Bu Novi kan. Nah itu kan sebenarnya tidak baik juga, karena harapannya kalau kita terkait dengan pekerjaan dapat RO kan, repeat order, dan klien itu puas dan senang berkolaborasi atau bekerja sama dengan kita, sehingga order itu akan berkelanjutan kan gitu loh. Karena yang tadi itu bahwa kita tidak over promise, tidak narsistik. Narsis boleh tapi narsistik jangan. Nah, pun juga Anda kalau punya teman-teman seperti itu, nggak usah diingatkan secara langsung. Kenapa? Semakin Anda ingatkan secara langsung, dia semakin rejected, defense kan gitu loh. Semakin defense, semakin Anda kalah hawa gitu, berarti kalah hawa kalau orang Surabaya bilang kan gitu. Jadi diomongin tentang pekerjaan lah, peran-peran masing-masing itu, sehingga itu yang akan mengeliminir secara pelan-pelan terkait dengan narsistiknya orang tersebut. Jadi ya. Itu seri kedua dari Dark Triad terkait dengan narsistik, dan nanti kita akan bahas lagi yang berikutnya. Ini lebih serem lagi nanti di sesi yang berikutnya. Karena agak-agak psycho nih. Oke, itu episode kali ini ya. Thank you Bu Novi ya untuk tempatnya ya. Terima kasih juga sudah berkunjung, dipakai untuk branding. Semoga sukses untuk MSI Market Solusi Integra, dan menjadi istilahnya konsultan di dunia HR yang narsis tapi tidak narsistik. Sehingga klien repeat order. Iya, terima kasih. Jangan lupa untuk like,
subscribe juga kalau misalnya belum subscribe dan share kepada teman-temannya. Terutama teman-teman narsistik. Di tag gitu ya. Iya, karena ketika melihat konten ini, oh iya, jadi ada apa ya istilahnya self Awareness. Self awareness buat dia yang narsistis gitu. Oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narsum lainnya atau topik kami berdua yang nantinya juga akan di seri berikutnya ngomongin tentang dark triad. Sampai jumpa.